sebelum kita memulai pembelajaran ya, di sini Ibu akan mengadakan permainan. Siap semua nggak? Siap. Nah, dalam permainan ini ada beberapa instruksi yang harus kalian jalankan ya, dan harus kita sepakati bersama agar permainannya berjalan dengan baik ya. Baiklah. Permainannya kalian pasti pernah mendengar permainan ABCD. Pernah mendengar? Pernah. Ya. Nah, dalam permainan ini nanti Ibu ada instruksi yang harus kalian laksanakan. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, bagus. Siap. ABCD. ABCD. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Maju. 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 Mundur. 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 Kanan. Kanan. Oke, masih ada satu orang yang belum konsentrasi, masih salah. Oke. ABCD. ABCD. Sebaliknya. Sebaliknya. Mundur. Maju. Mundur. Maju. Oke, konsentrasi semua ya. Bagus, beri tepuk tangan untuk kalian. Kembali. Untuk permainan yang kedua ya, permainan ini berkaitan dengan materi kita hari ini ya. Jadi untuk permainan kedua di sini Ibu akan ya menampilkan susunan kalimat yang belum rapi atau belum tertata. Jadi ya, tugas kalian merapikan kalimat tersebut. Ibu bagi menjadi beberapa kelompok ya. Untuk kelompok 1 ini ya, ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, masing-masing kelompok nanti ya menjawab dan menyusun kalimat yang masih belum baik atau belum rapi. Jadi kalian rapikan ya. Paham semua? Nah, untuk kalimat yang benar ya, kelompok yang menjawab ya dengan benar maka mendapat poin 100. Siap semua? Siap. Saya baru. Saya tadi lagi ya, kelompoknya Adila. Oke. Anak-anak senang berenang di laut. Anak-anak senang berenang di laut. Ada jawaban lain nggak dari kelompok 2 dan 3? Sama jawabannya? Ayo kita cek sama-sama ya, apakah benar jawaban dari Dila. Oke, kita lihat. Anak-anak senang berenang di laut. Oke, bagus untuk kelompok 1, beri tepuk tangan. Kelompok 1 lagi nih jam, ayo jam. Adik suka bermain pasir di pantai. Adik suka bermain pasir di pantai. Oke, konsentrasi. Ayo, ayo. Hewan hidup di hutan. Banyak hewan hidup di hutan. Ada 100 untuk kelompok 2. Bentuk tangan. Ya, baiklah ya. Kita cek sama-sama nih perolehan poinnya ya. Untuk kelompok 1 tadi menjawab dengan benar 2 soal. Berarti poinnya 200. Kelompok 2 menjawab berapa soal? 2. Jadi poinnya 200. Untuk kelompok 3 kalian cepat ya. Bagus untuk kalian semua ya. Semangat semua ikut permainan ini. Berarti bisa melanjutkan materinya dengan baik nih kalau seperti ini ya. Kasih WOW. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, 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 keren. Nah, untuk selanjutnya ya di sini coba lihat semua apa ya. Pernahkah kalian bingung harus mulai dari mana saat membuat teh manis? Tidak pernah. Pernah nggak? Apakah kalian pernah membuat teh manis? Pernah. Ada yang belum membuat? Silakan tunjuk tangan yang belum pernah membuat teh manis. Teh manis ini ada yang merasa kebingungan nggak mulainya dari mana nih? Saya mulai dari mana nih membuat teh manis? Ada nggak yang merasa kebingungan kalau disuruh orang tuanya? Ya, sudah bisa semua. Sudah bisa. Cara membuat teh manis itu harus benar atau harus berurutan atau tidak? Ditanya. Berurutan. Kenapa harus berurutan? Kalau kurang berurutan tidak akan jadi. Tidak akan jadi. Rasanya beda ya kalau tidak berurutan. Oke, coba sekarang Ibu mau tahu
tahu tadi kata kalian sudah semua membuat teh manis ya. Apa sih alat dan bahan yang harus kita siapkan membuat teh manis? Oke, beda apa? Pertama gelas. Ya, gelas. Yang Kedua kedua, sendok. iya. Terus yang ketiga, Gula. gula. Lalu, Keempat teh. terus Kelima air panas. kelimanya air panas. Ada lagi nggak? Berarti alat dan bahannya ada 5. Yang satu gelas, sendok, terus teh, terus gula dan air panas. 5 ya poinnya ya. Nah setelah itu bagaimana kalau kita sudah menyiapkan alat dan bahan? Langkah selanjutnya apa yang kita lakukan? Ada yang bisa jawab nggak? Ayo, apa? Pertama tuangin tehnya. Tuangkan tehnya. Kemana tuangkannya? Ke gelas. Ke gelas ya, ditaruh atau ya bukan dituangkan kan bukan air tehnya ya, berarti taruh di gelas maksudnya itu ya. Setelah itu apa lagi? Gula. Gulanya berapa sendok gulanya? Satu sendok gulanya. Terus lanjut, Terus diaduk. aduk. Terus dari aduk Dikasih air panas. dikasih air panas. Apanya yang dikasih air panas? Tehnya. Berarti kita tuangkan kemana? Ke cangkir Iya. yang berisi teh dan gula tadi. Iya, lanjut. Selanjutnya apa? Diaduk. Diaduk. Apa yang diaduk? Tehnya. Tehnya kita aduk. Lalu setelah itu apa? Yang kita minum. Tehnya siap disajikan ya. Tehnya siap disajikan. Benar tak langkahnya seperti itu nak? Benar. Bagus semua, berarti kalian sudah bisa membuat teh manis ya dengan langkah-langkah yang benar. Coba kalau misalnya ibu mau tanya, kalau misalnya kalian membuat teh manis ya, tapi ada salah satu bahan yang kalian lupakan, kira-kira akan berhasil teh atau tidak? Tidak. Temuan pekerjaan kalau kita siapkan bahannya, terus langkah-langkahnya kita ikuti dengan benar ya, kita buat sesuai instruksi, maka hasilnya akan apa? Hasilnya akan apa? Akan jadi dan juga rasanya akan enak. Kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Coding itu adalah memberi perintah pada komputer. Untuk coding itu sendiri apa tadi? Memberi perintah pada komputer. Nah, untuk kecerdasan artifisial atau disingkat dengan istilah KA, dan artifisial ini sama ya dengan AI ya. Nah, apa sih KA itu atau AI itu? Adalah kecerdasan buatan ya. Lengkapnya ya, pengertiannya bisa kita simpulkan kalau KA itu adalah teknologi yang memungkinkan mesin meniru kemampuan kognitif manusia seperti berpikirnya, belajarnya, dan memecahkan masalahnya. Mengapa sih kita belajar KKA ini penting? Bisa menerapkan prinsip berpikir komputasional untuk menghadapi tantangan di era digital. Jadi itu pentingnya belajar KKA. Pada materi hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 2 tujuan. Yang pertama, peserta didik dapat memahami prinsip dasar berpikir komputasional, dekomposisi, menemukan pola, abstraksi, dan algoritma. Itu tujuan yang pertama. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu mengevaluasi kebenaran urutan instruksi yang dibuatnya dan melakukan perbaikan untuk menentukan instruksi yang tepat. Ini adalah konsentrasi. Apa sih komputasional? Adalah kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan masalah ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Iya, itu tadi ya untuk pengertian berpikir komputasional. Nah, di sini kan bukan berarti kalian harus menjadi seorang programmer ya untuk belajar coding ini atau KA ini ya. Tapi berpikir komputasional membantu kalian menganalisis masalah secara logis ya, memecahkannya dan menjadikan masalah tersebut menjadi bagian-bagian yang kecil dan mencari solusi yang efektif
dan efisien. Ya, jadi ada 4 cara berpikir komputasional. Nah, yang pertama di sini adalah dengan cara dekomposisi. Apa sih dekomposisi? Dekomposisi itu ya memecahkan masalah besar atau masalah yang kompleks menjadi bagian kecil. Jadi kita pecah menjadi bagian-bagian kecil. Itu maksudnya. Seperti tadi masalah kalian membuat teh manis, ya. Membuat teh manis kita pecahkan dulu masalahnya dengan cara apa? Menyiapkan alat dan bahannya. Terus kita jalankan langkah-langkah dari awal sampai akhir untuk membuat teh manis. Itu pengenalan pola, ya. Nah, untuk pengenalan pola itu sendiri yaitu mengidentifikasi kesamaan pola atau tren dalam data untuk memahami masalah dan menemukan solusinya. Untuk yang ketiga abstraksi. Apa sih abstraksi ya? Nah, untuk abstraksi itu adalah fokus pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan untuk menyederhanakan masalah. Jadi abstraksi ini bagaimana kita tidak usah memikirkan merek tehnya, warna gelasnya atau warna cangkirnya, warna sendoknya warna apa, nggak perlu, ya. Jadi kita fokus hanya dengan 5 alat itu saja. Keempat, ya algoritma. Apa sih algoritma? Algoritma ini merancang langkah-langkah yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan masalahnya secara sistematis. Ada pertanyaan nggak? Jelas semua. Apa tadi berpikir komputasional? Kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan masalah ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Iya, ya. Berpikir komputasional tadi ada 4. Coba sebutkan apa saja berpikir komputasional. Dekomposisi, pemahaman pola, abstraksi, algoritma. Oke, akan tayangkan ya sebuah permainan game, ya. Jadi game ini sesuai instruksi, ya. Di sini ada yang tiba-tiba akan memakan apa itu monster apa itu musuhnya, ya. Musuhnya akan dikenakan. Jadi kalian tentukan arahnya agar sampai ke musuh yang memakan musuhnya. Kita coba level pertama dulu ya. Nah, untuk level pertama bisa kalian lihat di sini, ya. Coba posisi emergency di sebelah sini. Nah, untuk menuju musuh dia jalan berapa langkah? 2 langkah kemana arahnya? Ke kanan apa kiri? Ke kiri. Ke kirinya tinggal ya. Ke kiri yang mana nih? Bawah. Oh, ini. Berapa langkah? 2. Ada lagi instruksi lain? Nah, kalau tidak coba kita jalankan. Benar nggak instruksi kalian? Bisa ya? Bagus ya? Berarti instruksi kalian benar nih. Emitter mencapai atau memakan musuhnya. Ya? Bisa nggak? Ada yang mau menjalankan nggak? Ayo, coba dilihat dulu sini lanjut. Ini yang level keduanya. Ayo silakan. Gila. Ini arahnya kemana nih? Kanan. Ke kanan. Berapa langkahnya? 2. 2 langkah. Coba. Benar nggak arahnya? Nah. Ada lagi yang mau satu lagu? Ayo, tidak. Silakan. Ayo, posisi musuhnya ada di mana nih? Posisi musuhnya ada di mana? Di bawah. Di bawah. Berarti kita harus menginstruksikan Hannibal itu berjalan ke arah bawah. Berapa langkah coba? Ayo. Ditekan tadi ya. 1. Lanjut lagi. 2. Coba. 2 apa sampai 3 ini? 2 langkah atau 3 langkah? 3 langkah. Ayo, silakan dimainkan.
kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tugasnya kalian ya menyelamatkan. Kita ini ada misi penyelamatan ya. Misi penyelamatan kelinci yang tersasar di hutan. Nah, kalian ada di mana? Ada di sini ya. Kalian akan menyelamatkan kelinci yang tersesat dan kelaparan ya. Nah, bagaimana ya agar kalian sampai ke posisi kelinci tersebut? Ya, kalau misalnya kalian sampai salah menginstruksikan, ya, salah menjalankan, maka akan terjadi error atau tidak sampai ke lokasi. Ini ada dua lembar ya. Yang satu ini adalah kartu arahnya, jadi kalian gunting, ya. Kartu arahnya nanti kalian gunting, lalu kalian tempelkan pada gambar agar misi kalian berhasil. Sudah siap semua? Ya. Coba konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya makanya dilihat. Ya tuh ini kemana nih arahnya? Arahnya kemana? Ayo bantu ngegunting. Ayo dibantu kerjasama. Urutkan instruksinya ya. Ya, apa yang dibantu di sini? Ada kesulitan kelompok 2? Awas instruksinya jangan sampai salah ya. Sudah semua? Nah, oke, kalau sudah semua, kita akan presentasi masing-masing kelompok yang maju ke depan, mempraktekkan sebagai robotnya dan ada yang mengarahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami Tentang apa nak? tentang penyelamatan kelinci. Iya, tentang penyelamatan kelinci. Siap, berikan instruksinya. 3 langkah ke kiri, 3 langkah ke kiri. 2 langkah ke bawah, 2 langkah ke bawah. Lalu lalu sampai ke kelinci. sampai ke kelincinya. Diambil kelincinya ya. Berarti selamat diberi makan ya. Selamat. Mana yang lain? Bagaimana? Untuk kelompok 1 terjadi error atau tidak? Ya. Berhasil atau tidak? Berhasil. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, 2 langkah ke bawah, 2 langkah ke bawah. Lalu 1 langkah ke kiri, 1 langkah ke kiri. Lalu 1 langkah ke bawah, 1 langkah ke bawah lagi. 1 langkah ya. Lalu 2 langkah ke kiri. 2 langkah ke kiri. Silakan. Misinya nyampe enggak ke kelincinya? Sampai. Diambil kelincinya. Oke, misinya berhasil atau tidak? Berhasil ya. Tidak terjadi error. Oke, untuk kelompok 2. Kami dari kelompok bawah. 2 langkah ke bawah. Kita cek sama-sama ya. Lanjut. 1 langkah ke kiri, 1 langkah ke kiri. 1 Lalu langkah ke bawah, 1 langkah ke bawah lagi. 1 langkah ke kiri. 1 langkah ke kiri. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Misi penyelamatan kelinci yang tersasar di hutan ya, yang tersasar di hutan ini kelompok 1, 2, dan 3 ini berhasil semua ya. Berarti bagus semua ini ya. Instruksinya sudah dilakukan dengan benar ya. Kasih WOW. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Wow, wow, keren. Wow. Wow, wow, keren. Akan memberikan kuis ya, kita kerjakan bersama-sama. Ya, di sini ya ada 5 soal yang harus kalian selesaikan. Siap semua menjawab soal? Siap. Oke, ya. Kita mulai ya. Siapa
ada 4 cara untuk belajar komputasional, berpikir komputasional. Yang satu dekomposisi, yang kedua dengan cara pengenalan pola, yang ketiga adalah abstraksi, dan yang terakhir adalah algoritma. Ya. Nah, untuk berpikir komputasional ini kita dapat lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi membuat teh, cara kalian menggosok gigi dan yang lainnya, membersihkan tempat tidur dan juga yang lainnya ya. Tuh. Terus yang selanjutnya ya, dalam belajar KKA ya atau berpikir komputasional ini kita tidak harus menggunakan komputer. Tuh. Kan semua di sini ya, Ibu mau tanya, apakah kalian senang dapat pembelajaran baru pada hari ini nak? Senang. Rasanya senang nggak? Senang ya, bahagia nggak? Bahagia. Sekarang Ibu mau tanya, hal baru apa yang kalian ketahui setelah pembelajaran ini? Apa? Tentang coding dan kecerdasan atau KA. Oke, tentang coding dan kecerdasan artifisial ya atau KA. Ada lagi hal baru yang kalian ketahui setelah pembelajaran ini? Apa? Ya, Nia. Berpikir komputasional tentang dekomposisi, Ya, pengenalan pola, lanjut. abstraksi, Ya, dan algoritma. Oke. Apa hal yang menarik dari pembelajaran KKA ini? Nak? Apa? Ya, Bida. permainan penyelamatan, bermain permainan musik, dan menyelesaikan permasalahan lebih mudah dengan cara berpikir komputasional. Oke. Ada nggak kesulitan dalam belajar kali ini, Kak? Ada kesulitan? Ya, karena kalian sudah belajar dan mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan tertib dan baik, ya. Ibu mau memberikan apresiasi pada kalian, ya. Kalian anak-anak hebat semua, semangat, ya. Terus lagi aktif dalam mengikuti pembelajaran. Kalian anak-anak yang hebat, ya. Oke, kasih WOW. Kasih W, kasih O, kasih W. Keren. Sampai sini ya, silakan bukunya dirapikan, lalu semua di tasnya, silakan disiapkan.